Halo para pengambil keputusan dan pemimpin bisnis, selamat datang di sesi penjelasan kali ini. Nah, kita semua tahu ya, sekarang ini data itu bukan cuma sekedar deretan angka ngebosenin di layar komputer Anda. Data itu ibarat fondasi utama, atau bisa dibilang senjata rahasia buat dapatin keunggulan kompetitif di pasar. Kalau Anda mau menang dari kompetitor, Anda wajib banget menguasai yang namanya alur kerja data. Jadi di penjelasan kali ini, kita bakal membedah tuntas gimana sih caranya mengintegrasikan fenomena big data ini langsung ke jantung operasional bisnis Anda. Yuk kita mulai. Untuk peta jalan kita hari ini cukup simpel. Kita bakal mulai dari melihat era baru wawasan data, terus lanjut ke transformasi diagnosis dan perawatan, membangun alur kerja data, masuk ke 4 tahapan integrasi data, dan terakhir yang gak kalah penting, tata kelola dan keamanan. Oke, bagian pertama. Era baru wawasan data. Dulu ya, perusahaan itu cuma fokus sama data internal mereka sendiri. Padahal wawasan dari data internal ini tuh terbatas banget. Sekarang kita udah masuk ke era baru di mana ada perbedaan yang benar-benar tajam antara data terstruktur dan data tidak terstruktur. Secara teknis, data terstruktur itu sistem internal Anda yang udah rapi, kayak basis data, tabel keuangan, atau sistem inventaris. Sifatnya kaku dan terbatas. Sebaliknya, data tidak terstruktur atau semi-terstruktur itu, wow, ini adalah aliran informasi yang super besar, datangnya cepet banget, dan formatnya macam-macam. Bisa dari cuitan Twitter, sensor RFID, atau bahkan video live. Biar gampang, coba bayangin Anda lagi masak di dapur restoran. Data terstruktur itu ibarat bahan baku di rak dapur. Gula, garam, tepung, yang udah dikasih label rapih. Nah, data tidak terstruktur ini ibarat bahan masakan segar yang baru aja di-drop dari pasar. Jumlahnya luar biasa banyak, campur aduk, dan harus buru-buru diolah sebelum busuk. Jadi kejelian Anda memilih bahan baku data yang segar dari tumpukan ini benar-benar jadi penentu kelezatan strategi bisnis Anda. Lanjut ke bagian 2, transformasi diagnosis dan perawatan. Buat ngelihat nilai nyatanya, kita ambil contoh keren dari industri kesehatan nih. Kita bakal lihat gimana transformasi dari proses manual ke proses berbasis data ngubah cara rumah sakit mendiagnosis pasien. Dulu, perawatan medis itu kan bergantung banget sama jaringan lokal dan tes standar, kayak tes darah biasa. Opsi perawatannya jadi ikutan terbatas kan? Tapi coba lihat sekarang, dengan adanya big data, rumah sakit bisa narik informasi dari seluruh penjuru dunia. Dokter nggak cuma baca hasil tes darah lokal, tapi mereka bisa menganalisis uji klinis global, penanda genetik, sampai data real-time dari alat medis di negara lain. Ini tuh bukan sekedar upgrade teknologi biasa loh, ini transformasi luar biasa yang ngasih wawasan langsung buat nyelamatin nyawa pasien. Jadi, poin pentingnya di sini, proses inti rumah sakit seperti merawat pasien itu memang nggak berubah, tapi teknologi di baliknya yang harus berevolusi habis-habisan. Kenapa? Karena sistem ini harus bisa menangani 3 hal. Volume data yang supermasif, variasi sumber data yang makin aneh-aneh, dan pastinya kecepatan alias velocity buat memproses itu semua secara real-time. Ingat ya, tren ke depan itu bakal makin menuntut kecepatan dalam hitungan milidetik. Kalau sistem Anda lelet, ya pasti bakal ketinggalan kereta. Oke, bagian ketiga, membangun alur kerja data. Terus, pertanyaannya, gimana cara kita bawa kecanggihan ini ke perusahaan Anda? Nah, sebagai manajer atau pemimpin bisnis, Anda harus bisa bedain mana proses bisnis tingkat tinggi dan mana yang namanya alur kerja spesifik. Alur kerja atau workflow itu gampangnya adalah urutan berorientasi tugas yang butuh data spesifik. Ini tuh kayak blok-blok penyusun yang ngebangun proses bisnis Anda yang lebih besar. Kalau balik ke contoh rumah sakit Adi, mengambil darah itu adalah sebuah alur kerja. Tapi kalau tiba-tiba Anda masukin data penanda genetik yang super kompleks ke dalam alur kerja tes darah standar, ya pasti sistemnya gagal total. Alur kerja manual yang lama itu nggak didesain buat data sekompleks itu. Makanya wajib banget dimodifikasi. Dan buat Anda para manajer yang mau mulai mengintegrasikan big data ke bisnis, ada 5 langkah krusial nih. Pertama, identifikasi dulu sumber data besarnya dari mana aja. Kedua, petakan tipe data itu ke dalam alur kerja Anda. Ketiga, pastiin kapasitas penyimpanan dan kecepatan pemrosesan Anda udah mumpuni. Keempat, pilih tempat penyimpanan data yang paling pas. Dan kelima, modifikasi alur kerja yang udah ada, atau ya buat aja alur kerja big data yang baru dari nol. Anggap aja ini cetak biru transformasi digital Anda. Kita masuk ke bagian 4. 4 tahapan integrasi data. Sekarang kita agak masuk ke teknisnya ya. Gimana sih proses implementasi dari awal banget sampai akhirnya jalan di operasional? Ada 4 tahapan nih. Tahap penemuan, tahap eksplorasi, tahap kodifikasi, dan tahap integrasi.
Kita bedah satu-satu. Mulai dari 2 yang pertama. Di tahap penemuan, kita cuma fokus ke kelayakan dasar. Ini fase kumpulin info, pakai dashboard atau kartu skor sederhana buat ngecek, masalah ini sebenarnya bisa diselesain pakai data nggak sih? Kalau dirasa layak, kita lanjut ke tahap eksplorasi. Nah, di sini kita mulai nyari pola-pola tersembunyi. Secara teknis, tim Anda bakal pakai alat yang namanya ETL, Extract, Transform, and Load, buat ngecek kualitas datanya, merubah formatnya, dan mulai bikin model analitik awal dari sampel yang ada. Terus kita masuk ke tahap ketiga yang krusial banget, tahap kodifikasi. Sederhananya, kodifikasi itu berfungsi memverifikasi hasil dengan ngajarin aturan main bisnis Anda ke dalam model pembelajaran mesin. Jadi, Anda menjembatani teori analitik dengan sistem perusahaan yang udah jalan, misalnya pakai model pohon keputusan. Di sini, Anda ngetes implementasinya pelan-pelan buat mastiin si mesin ini beneran paham sama logika bisnis Anda, atau enggak. Biar gampang kebayangnya, kita lihat contoh mantap dari dunia retail. Bayangin Anda punya sistem kodifikasi yang terus-terusan memantau obrolan di media sosial, data yang gak terstruktur itu. Terus sistem ini nangkep ada lonjakan obrolan soal acara olahraga kampus di dekat salah satu toko Anda. Berkat wawasan ini, si peritel langsung gerak cepat naruh barang-barang dagangan yang berhubungan sama acara itu di toko lokalnya. Hasilnya, penjualan langsung meroket tajam. Ini yang namanya keunggulan kompetitif yang nyata. Cuma dari mantau data sosial bisa diubah jadi keuntungan finansial dalam hitungan jam. Nah, buat dapat tingkat respons level itu secara konsisten, kita tiba di tahap terakhir, tahap integrasi dan penggabungan. Di titik ini, big data Anda udah benar-benar menyatu sama sistem operasional buat menghasilkan tindakan bisnis secara real time. Ini menuntut kecepatan dan skalabilitas yang luar biasa loh. Anda bakal butuh platform integrasi data umum yang bisa mengekstrak, mengubah, dan memuat data melintasi berbagai lingkungan aplikasi campuran di perusahaan Anda dengan sangat akurat. Terakhir, bagian 5, tata kelola dan keamanan. Tunggu dulu, jangan buru-buru senang sama kecepatan tadi. Sebagai eksekutif, ada satu hal yang sifatnya harga mati dan nggak bisa dinegosiasi. Tata kelola dan keamanan. Ekosistem data yang canggih ini nggak ada artinya kalau keamanannya lemah. Saat Anda mulai nyampurin big data dari luar yang masih liar, kayak dari medsos atau sensor, dengan data gudang internal perusahaan yang udah sangat dipercaya, Anda menciptakan risiko baru. Tata kelola data menuntut Anda buat ningkatin solusi privasi dan keamanan secara masif. Taktiknya, buat jaga keamanan ini termasuk nerapin kontrol akses yang super ketat, melakukan anonimisasi data pelanggan sebelum diproses, dan wajib mastiin semua platform baru itu patuh sama standar tata kelola perusahaan Anda. Nah, sebelum Anda nekan tombol mulai pada sistem operasional baru ini, pastiin Anda selalu ngelewatin daftar periksa praoperasional ini. Pertama, validitas. Apakah datanya benar dan akurat buat kegunaan ini? Secepat apapun analitik Anda, kalau data yang masuk nggak valid, ya percuma. Kedua, verasitas. Apa hasil analitiknya benar-benar ada maknanya buat mencahin masalah bisnis Anda? Dan ketiga, volatilitas. Seberapa lama sih Anda harus nyimpen tumpukan data masif ini? Ingat, memastikan validitas dan merespon dengan cepat itu adalah kunci kemenangan di alur kerja data besar. Jadi ini membawa kita ke pertanyaan penutup yang harus Anda diskusikan sama tim kepemimpinan Anda hari ini. Apakah alur kerja Anda saat ini benar-benar udah siap buat ngehandle kecepatan dan variasi big data di masa depan? Masa depan bisnis itu cuma buat mereka yang nggak cuma jago ngumpulin data, tapi juga tahu cara mengintegrasikan dan mengeksekusinya lebih cepat dari kompetitor. Terima kasih udah ngikutin sesi penjelasan ini. Semoga panduan strategi tadi ngasih Anda amunisi buat ngambil keputusan yang jauh lebih tajam. Sampai jumpa di wawasan berikutnya.